Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau hadir bagi kami yang percaya kepadamu. Semoga kami menjadi bentara-bentara Putramu yang mengusahakan terwujudnya peradaban kasih ekologis demi Yesus Kristus Sang Penebus seluruh alam semesta ini beserta seluruh isinya. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita membaca bacaan pertama kali ini dikutip dari surat kedua Rasul Yohanes ayat 4-9. Hai ibu yang terpilih, aku sangat bersukacita bahwa separuh dari anak-anakmu kudapati hidup dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Maka sekarang aku minta kepadamu, ya Ibu, agar kita saling mengasihi. Ini kutulis bukan seolah-olah merupakan perintah baru bagimu, melainkan menurut perintah yang sudah ada pada kita sejak semula, yaitu supaya kita saling mengasihi. Dan kasih itu berarti bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan perintah itu ialah bahwa kalian harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kalian dengar sejak semula. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka itulah penyesat dan antikristus. Waspadalah, jangan sampai kalian kehilangan apa yang telah kami kerjakan, tetapi berusahalah agar kalian mendapat ganjaranmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak setia pada ajaran Kristus tetapi menyimpang daripadanya, dia tidak memiliki Allah. Barang siapa setia kepada ajaran itu, dia memiliki Bapa maupun Putra. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita perhatikan surat yang ditulis oleh Santo Yohanes. Suratnya yang kedua, ayat 4-9, sangat jelas. Santo Yohanes menyapa ibu. Siapa yang dimaksudkan dengan ibu di sini? Tentu saja dalam tradisi gereja kita, ibu tidak lain adalah gereja. Gereja
disebut sebagai bunda, maka kita mempunyai istilah bunda gereja. Pada pesta pemberkatan Basilika Lateran yang lalu, tanggal 9 November, saya sudah menyampaikan bagaimana Basilika Lateran itu menjadi mater et caput, bunda dan kepala seluruh gereja, baik yang ada di Roma maupun yang ada di seluruh dunia. Tentu saja yang dimaksudkan adalah gereja-gereja Katolik. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, maka bisa dipahami kalau apa yang ditulis oleh Santo Yohanes, sapaan "Hai Ibu yang terpilih". Ibu di situ tidak menunjuk pada pribadi seseorang tertentu, melainkan menunjuk pada pribadi gereja yang harus saling mengasihi sebagaimana diajarkan oleh Kristus. Dan yang terpenting adalah bahwa waspada terhadap penyesat-penyesat dan antikristus yang menolak keutuhan kebenaran, yakni Yesus Kristus sendiri. Kebenaran yang sejati adalah Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tentu menerima Kristus juga dengan seluruh pesan dan ajaran yang disampaikan oleh Kristus kepada kita. Ajaran Kristus secara utuh diterima dan dihayati di dalam gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka kita bersyukur dalam tradisi dan ajaran suci gereja Katolik Roma, kebenaran-kebenaran secara utuh yang diwariskan oleh Kristus kita hidupi. Mulai dari tata kelola penggembalaan, tata kelola pelayanan sakramen, semua kita hayati secara penuh pesan-pesan Yesus untuk menerima Ibu Maria sebagai ibu kita, bahkan disampaikan menjelang wafatnya di puncak Golgota, kita terima secara penuh taat dan setia. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Santo Yohanes menyebut tentang penyesat dan antikristus, lalu berpesan, "Waspadalah, jangan sampai kalian kehilangan apa yang telah kami kerjakan." Kita diajak untuk waspada karena penyesat-penyesat itu begitu banyak. Maka Santo Yohanes menulis, banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini yang perlu kita waspadai, juga mereka-mereka yang dalam arti tertentu mengatasnamakan Yesus tetapi berlawanan apa yang diajarkan dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam hal ini Santo Yohanes sangat tegas. Kita diajak untuk berjalan dalam kebenaran dan kasih. Maka surat kedua Santo Yohanes menggambarkan kehidupan kita sebagai sebuah perjalanan menuju tanah air surgawi. Dan ketika Santo Yohanes berbicara tentang berjalan dalam kebenaran dan berjalan dalam kasih, kebenaran dan kasih itu tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka semua yang berlawanan dengan Tuhan kita Yesus Kristus disebut sebagai penyesat dan antikristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekali lagi bagi Santo Yohanes
yang mengalami perjumpaan dengan Kristus secara intensif, hidupnya diubah oleh kasih Kristus, bahkan dia disebut sebagai murid yang terkasih. Kebenaran tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah kebenaran, dialah jalan, dialah kehidupan. Yesus bersabda, dan dicatat oleh Santo Yohanes, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan untuk sampai pada jalan kebenaran dan hidup itu, Santo Yohanes mengajak kita untuk mengalami yang namanya kasih. Kasih tidak lain adalah Kristus sendiri, karena di dalam Kristus Allah mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ini mengingatkan saya pada apa yang beberapa hari lalu diunggah oleh Romo Patris Allegro, dan kemudian saya teruskan bahwa di dalam iman dan ajaran Gereja Katolik Roma, inkarnasi, yakni penjelmaan Sang Sabda yang menjadi manusia. Sang Sabda itu tidak lain adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Putra Allah yang Maha Tinggi menjadi manusia sama seperti manusia dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Maka di dalam Kristus kita berjumpa dengan Bapa yang adalah kasih bagi kita dan bagi siapa saja. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.